Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Minggu Subuh 20 Agustus 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi kita pada Minggu Subuh, Minggu biasa yang ke-20, mari kita membuka renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menyediakan karunia bagi mereka yang mengasihi-Mu bahkan sebelum mereka meminta kepadamu. Curahkanlah kasih sayang-Mu ke dalam hati kami, supaya kami yang mengasihi Engkau dalam segalanya dan di atas segalanya diperkenankan menikmati pemenuhan janji-janji-Mu lebih dari yang kami rindukan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci akan kita renungkan pagi ini terinspirasi dari 3 bacaan suci pada minggu biasa yang ke-20. Namun saya akan memilih kitab Yesaya bab 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai ayat 7 menjadi inspirasi utama permenungan kita pada pagi hari ini. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Sebab aku membawa ke gunungku yang kudus orang-orang asing yang menggabungkan diri pada Tuhan untuk melayani Dia dan mengasihi namanya, serta untuk menjadi hamba-hambanya. Dan semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang tetap berpegang kepada perjanjianku. Mereka semua akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan menerima kurban bakar dan kurban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema renungan pada Minggu Subuh 20 Agustus 2023 saya beri judul Cintailah keadilan dan kebenaran dan jauhkanlah ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam hidupmu. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, menjelang pesta demokrasi di negeri ini di tahun 2024 mendatang, atas nama keadilan banyak orang tampil berbicara atas nama pribadi atau kelompok tentang keadilan dan ketidakbenaran pemimpin yang sedang memimpin saat ini di satu pihak, dan ada orang atau kelompok orang dengan aneka nama yang dapat kita deretkan sendiri-sendiri juga tampil membela keadilan dan kebenaran yang dibangun oleh pemimpin yang sedang berkuasa saat ini. Kita lihat saja pada kasus Roky Gerung yang hebohkan saat itu. Semua orang baik atas nama sendiri ataupun atas nama kelompok dengan label tertentu boleh saja dan sah-sah saja berbicara tentang ketidakadilan atau ketidakbenaran. Asalkan kita tidak sekedar omong doang, tapi harus disertai dengan data. Sehingga pembicaraan kita didukung data dan bukan sekedar hoax atau berita bohong. Namun terus dibicarakan untuk menarik simpati orang, akhirnya publik yang mendengarnya melihat sebagai sebuah kebenaran. Tetapi sesungguhnya sebenarnya adalah tidak benar. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, aksi demo yang terjadi dewasa ini boleh dibilang datang dari kelompok-kelompok tertentu yang sudah mapan hidup dalam ketidakadilan dan ketidakbenaran dan ketidaktaatan pada hukum. Merasa terganggu ketika keadilan, kebenaran, dan hukum itu mulai ditegakkan, dan merasa peluang dan kesempatan untuk berbuat tidak benar dan melakukan ketidakadilan serta kebiasaan melanggar hukum dibatasi.
maka mereka coba terjun ke ruang publik dengan tampil dengan wajah yang berbulu domba. Tapi sesungguhnya hati mereka adalah singa dan serigala serta harimau yang berbulu domba. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Kitab Yesaya dalam bacaan pertama pada minggu biasa ke-20 pagi ini mewartakan satu berita penting, yaitu keselamatan dan keadilan serta ketaatan akan hukum akan segera datang. Tuhanlah yang akan menjatuhkan semuanya itu. Setiap orang yang setia kepada Tuhan dan tidak ikut dalam perbuatan jahat akan menikmati hari bahagia ini, termasuk orang asing dan orang cacat fisik yang dalam kitab Imamat dilarang mendekat ke rumah Tuhan. Bandingkan Imamat bab 20 ayat 18-20. Mereka akan diundang dan dibawa ke gunung Tuhan dan diberi kesukaan dari Tuhan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, mungkin kita bertanya, sesungguhnya apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian? Orang cacat dan orang asing diundang Tuhan. Yang harus kita pahami adalah sesungguhnya anugerah Tuhan untuk semua orang. Rumah Tuhan adalah rumah doa bagi segala bangsa, terbuka untuk semua orang. Orang cacat fisik yang dimaksud di sini adalah mereka yang walaupun secara fisik namun memelihara hari Sabat Tuhan, memilih apa yang Allah kehendaki dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Orang asing yang dimaksud adalah orang asing yang menggabungkan diri melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, yang hidupnya memelihara hari Sabat dan berpegang pada janji Tuhan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dari perikop ini kita mendapat satu pengajaran penting. Memang benar bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Namun ketika tidak hidup sesuai perintah Tuhan, bahkan hidup menistakan dan meninggalkan Tuhan, maka Tuhan tidak segan untuk menghukum dan menghajar orang-orang Israel. Memang pilihan Tuhan atas bangsa Israel tidak pernah berubah. Allah tetap mengasihi Israel karena kasih-Nya lah Allah menghukum mereka. Sebaliknya, mungkin ada orang cacat atau orang asing, secara posisi mereka lemah, tidak punya hak untuk berada di bait Allah. Namun mereka mencintai Tuhan, mereka melayani Dia dan hidup seturut firman Tuhan. Allah pun memperhatikan mereka, mengasihi dan mengundang mereka untuk dapat menikmati kebahagiaan di dalam Allah. Karena jugalah hak istimewa kita sebagai anak Allah, orang yang sudah dibaptis dan ditebus oleh Tuhan. Janganlah kita permalukan Tuhan dengan cara hidup kita yang sering jauh dari perintah-perintah Tuhan dan kehendak-Nya. Sebagai orang Kristen, hendaknya kita hidup dan membangun hidup kita dengan taat pada hukum-hukum Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, seperti memiliki hidup yang takut akan Tuhan, yang nampak dalam sikap menjauhkan ketidakadilan dan ketidakbenaran, dan mencintai keadilan dan kebenaran, agar hidup kita selalu berkenan pada Tuhan, karena Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum kita dengan caranya. Amin. Marilah berdoa. Allah pengasih dan penyayang, Engkau sungguh mengasihi kami. Kami mohon, semoga Engkau senantiasa menyertai dan membimbing kami untuk memasuki pekan yang baru, sehingga kami mampu mengasihi sesama kami dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang karena taat dan setia pada perintah-perintah-Mu. Dan buatlah kami senantiasa berjuang untuk menegakkan keadilan dan menjauhkan ketidakadilan dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
kita sekalian, perjalanan kita ke rumah-rumah ibadah kita masing-masing, dan orang-orang yang kita jumpai dalam ibadat dan ekaristi pada pagi hari ini, dan semua orang yang mengasihi kita, dan juga ibadat dan ekaristi kita hari ini senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.